baru nanti masuk ke adjective clause, noun clause, adverbial clause. Nanti dia akan bahas tentang konektor tadi itu. Karena tiap clause itu beda-beda nanti konektornya. Ada who, ada whom, itu penggunaannya beda. Meskipun artinya sama, artinya yang. That, which, nah itu. Di which juga who, whom. Bolehkah dibagi PDF longman-nya? Boleh. Saya boleh. Di grup bisa nanti. Ya. Tadi ingetin aja. Siap. Oke, boleh kirim PDF-nya, Kak. Boleh ya. Oke. Ini boleh kirim. Makasih, Kak. Oke. Ini tadi ada pertanyaan nih dari Kevin. Tips dan trik memahami seluruh materi TOEFL khusus struktur dan tepat waktu dalam mengerjakan soal. Kayaknya ini lebih ke ini ya, lebih ke strategi waktu di real testnya ya. Karena kalau kamu ingin paham ya, otomatis kamu ini untuk tempat lain juga otomatis harus banyak-banyak baca bahasa Inggris ya gitu. Karena kalau kita belajar bahasa Inggris nggak ngerti bahasa Inggris agak aneh banget gitu. Nah, mungkin untuk tips dan triknya biar bisa tepat waktu gimana Kak Anas? Jadi pengalaman saya ngajar TOEFL ya. Jadi saya ngajar TOEFL juga secara online ya lewat ini sih lewat Google Meet gitu. Nah, nanti Biasanya mungkin bisa promosi. ya nggak apa-apa, silakan tuh. Kami dukung. Oke, biasanya saya promosinya di IG saya aja. Saya itu ngajar itu nggak di bawah suatu lembaga dan ya secara ini lebih murah gitu ya. Lebih affordable lah secara Mungkin ya. bisa ditulis sekarang Kak di sini nanti biar teman-teman nanti bisa nge-follow up gitu langsung ke IG-nya Kak Oh ya, Anas. IG saya ya. Ada di IG saya Kak. Silakan diketik. Bentar. Itu IG saya, biasanya saya promos. Ada ini sih kemarin pernah ngadain kelas reading free juga, hampir satu bulan kalau nggak salah. Jadi pengalaman saya ngajar itu, jadi memang harus bertahap belajar TOEFL itu. Maksudnya dari skill-skill dasar kayak subjek verb, yang bisa jadi subjek apa aja, yang bisa jadi verb itu apa aja. Terus yang jadi keterangan itu apa aja. Keterangan itu nanti banyak kan, ada yang ya adverb kan namanya adverb ya, tapi ada adverbial adverb time ya, ada yang place, jadi ada prepositional phrase itu fungsinya nanti keterangan waktu, keterangan tempat. Nah itu sering mengecoh kita. Ada juga yang jenisnya adjective clause, ada yang reduce, itu nanti belajarnya bertahap. Terus nanti karena buku longman itu habis teori langsung praktek, teori praktek. Jadi per skill sampai semua skill. Baru nanti kalau udah belajar semua skill tuh baru belajar soal nanti akan terbiasa mengerjakannya. Nah itu tipsnya, jadi banyak latihan dan latihannya itu sistematis, jangan semuanya langsung semua skill nanti kita bingung, jadi per skill harus sabar ya karena kan ada prosesnya ya, it's a long process gitu. Ini nih ada lagi Kak dari Ahmad Rifjayansyah. Kak, tes TOEFL itu ada batasnya nggak berapa kali? Nggak ada. Pokoknya kalau kamu duitmu banyak mau 100 kali nggak masalah. Seneng mereka. Nggak ada. Dan kakak sendiri udah berapa kali tes TOEFL sampai dapat skor yang maksimal? Nah ini pengalamannya Kak Anas gimana nih Kak? Saya sekali tes saat itu langsung dapat 550 ke atas ya. Wow. Jadi saya sekali tes, alhamdulillah dapat segitu, di atas 550, dan itu target saya sebelum lulus kuliah udah harus punya itu. Karena itu standar untuk beasiswa ya kayaknya Kak, untuk 550 ke atas itu ya. 550 ke atas itu standar lah buat beasiswa ke luar negeri misalnya. Ya. Jadi ya nggak apa-apa mau berapa kali ya sama banyak duit. Gitu. Ya, jadi nggak ada ini ya, pokoknya. Saya sekali kok. Teman-teman, tapi ini Kak mungkin sorry. Yang perlu kita garis bawahi mungkin ya, ada beberapa teman tuh gini, aku sekali tes, skorku rendah, oke kalau gitu aku tes lagi biar tesku tinggi. Itu sesuatu yang perlu diluruskan ya, jadi kalian nggak akan skormu itu naik dengan melakukan tes yang berkali-kali. Jadi mending satu kali tes kelihatan nih, skorku sekian, kalian belajar dulu berapa bulan gitu, baru nanti tes lagi gitu. Itu kayaknya lebih hemat duit dan lebih tepat sasaran gitu ya. Betul sekali, setuju sama Mas Dani. Ya. Jadi saya sebelum tes itu juga belajarnya cuma berapa yang bulan, lama kan? Juga 2 bulan sih, tapi itu dapat pelatihan beasiswa dari kampus. Tapi kalau dari kampus kan nggak cepet gitu belajarnya, maksudnya standar, karena memang 2 bulan jatahnya.
Dan itu kayaknya intensitasnya tidak sebanyak kalau belajar di Pare Kak ya. Kalau di Pare kan intensif Rutin lagi banget dari Kak ya. pagi, sore, malam gitu. Dan itu Senin sampai Jumat ya. Saya pernah di Pare, pernah merasakan. Tapi di Pare saya belajar IELTS. Oke. Nah ini ada lagi nih. Dari Kevin lagi, materi TOEFL itu kan luas dan banyak. Caranya bisa menguasai semuanya, kadang lupa gitu. Nah, berarti kalau biar nggak lupa, sering-sering latihan itu ya. Gimana Kak? Mau dikomentari pertanyaan dari Mas Kevin ini? Iya, iya. Mas Kevin ternyata pernah ikut kelas saya juga yang Iya, kelas pre-reading. reading. Iya, iya. Jadi memang saya akui materi untuk traktor itu udah sangat luas, belum listening, belum reading. Jadi dan bisa misalnya 10 skill. Kan seminggu 7 hari ya, sehari 2 skill aja. Seminggu udah 14 skill lebih kan, sedangkan dalam buku Longman itu struktur itu ada 60 skill. 60 skill itu kalau kita sehari 2 skill, itu ya 1 bulan selesai struktur. Nah, tapi kalau misalnya sehari 3 skill, itu 20 hari selesai struktur aja. Baru nanti misalnya disambung reading. Jadi ada targetnya. Jadi karena banyak dan bertahap, 3 skill, setiap hari 3 skill, latihan, 3 skill latihan, itu insya Allah bisa. Dan nanti ya sering-sering ikut kegiatan kayak gini, kayak yang diadakan ETC ini. Yes. Biar kita nggak lupa gitu ya. Ya. Itu ya strateginya ya. Jadi skillnya banyak dicicil dan jangan istilahnya ini ya rakus istilah dalam tanda kutip ya. Aku langsung SKS gitu. 10 skill langsung dalam semalam gitu ya. Jadinya nanti tumpah-tumpah. Intinya sabar aja. Mungkin kalau aku boleh nambahin sedikit Mr. Anas. Jadi untuk sebenarnya TOEFL ini kan yang sering aku ini sih doktrin ke orang-orang gitu ya. Jadi mumpung kalian ada di sini, kalian adalah korban doktrin saya juga. Jadi untuk TOEFL ini kan sebenarnya seperti tes ujian SIM ya teman-teman gitu. Jadi seperti pembahasan hari ini, jadi kita belajar untuk tips dan triknya, tapi pastikan kalian kalau misalkan ujian SIM itu jangan hanya belajar tipsnya untuk bisa dapetin SIM, tapi harus belajar nyetir gitu. Jadi jangan sampai kalian nyetir belum bisa, udah latihan angka 8. Kan kalau yang pernah ikut ujian SIM, kan ada angka 8, ada halang rintang, ada kalau SIM mobil itu kan ada parkir paralel dan sebagainya. Jangan sampai kalian belajar itu tapi nyetirnya belum bisa gitu. Jadi pastikan kalian terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. Entah itu nonton film atau baca. Jadi ketika kalian ketemu dengan pembahasan yang sudah ini istilahnya kan TOEFL kan udah advance kan ya Mr. Anas. Karena kan seperti readingnya juga udah banyak topiknya khusus kan gitu kayak science, ada arts, ada history. Kalau misalnya kita nggak terbiasa dengan bacaan yang berat seperti itu, meskipun kita belajar skillnya kan pasti tetap berat gitu karena ya itu tadi nggak terbiasa dengan bahasan-bahasan yang seperti itu ya. Betul sekali. Ya. Kayak SIM. Oke, ini Kak untuk reading apa kita harus familiar dengan pembahasan dari teks? Oh ya, kebetulan ya jadi Mas A ini Mas atau Mbak ya udah Ana, Dira, Aris ya. Jadi kalian harus sering baca gitu. Kalau kalian senang baca itu modal yang bagus, tapi usahakan bacaan bahasa Inggris ya gitu. Jangan bacaan Korea gitu. Nanti pinternya bahasa Korea nanti ya. Terserah mau novel mau komik, yang penting terbiasa dulu aja gitu. Nanti baru kalau udah terbiasa ketika kalian ketemu dengan soal-soal reading TOEFL itu pasti akan lebih familiar gitu karena instingnya tuh udah terasah gitu. Mr. Anas kasih saran untuk belajar listening dong. Ini nih dari Mas Samsul Bahri. Kalau untuk listening bagaimana tipsnya Mr.? Oke, saya jawab juga dari reading. Kita tentu harus banyak kosakata ya, itu pastilah ya, karena tiap topik itu pakai kosakata yang berbeda-beda. Tapi jangan lupa belajar skillnya juga, karena tipe soal reading itu ya agak mirip dengan pembahasan struktur juga, ada per skill, sama listening ya.
Jadi misalnya di reading itu skill-skillnya itu buku Longman juga. Misalnya ada soal misalnya the former, the latter. Itu misalnya merujuk kepada yang mana. Kalau former itu berarti yang belakangan, ide awal misalnya, ide yang pertama disebutkan. Sedangkan the latter itu misalnya adalah ide kedua yang disebutkan. Ada pembahasan tentang seperti itu. Ada juga tentang pronoun itu merujuk kemana gitu ya. Jadi itu per skill juga, itu untuk reading. Jadi ada pembahasan seperti itu. Jadi memang paling bagus menurut saya, buku yang paling bagus sistematis itu buku Longman tadi itu. Menurut saya lah ya, karena Ya, saya pernah belajar 2 buku. Setuju ya Mas? Iya, karena saya pernah belajar itu juga, Mister. Oke, itu buku yang paling sistematis lah, per skill. Bahkan listening ya, untuk yang listening itu juga ada skillnya. Misalnya jangan dengarkan bunyi yang sama, misalnya ya. Misalnya dalam audionya itu dia sebut nation. Nanti di pilihan ganda misalnya adalah information. Itu jelas salah ya. Itu jebakan Batman. Jebakan ya, ya. kesukaannya Karena TOEFL memang seperti itu ya. Yang mirip-mirip tuh buat jebakannya. Gitu. Jadi sering kali TOEFL ya reading, the listening itu dia menggunakan mirip-mirip kayak gitu, nation, information, tapi sebenarnya jawabannya adalah country misalnya. Country itu adalah sinonim dari nation. Jadi dia pakai sinonim dan bunyinya itu berbeda. Jadi salah satu tips belajar listening TOEFL itu belajar skill-skillnya tadi itu. Misalnya hindari bunyi yang sama, terus dengarkan penekanan. Misalnya ada yang are you sure? Misalnya itu dia itu bertanya atau meledek ya kayak gitu itu tuh ada juga. Nah itu untuk skillnya. Terus untuk seharian teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube itu banyak sekali video bahasa Inggris, entah daily conversation atau yang lebih berat. Yang lebih berat itu berita atau video di TED. Nah, TED itu berat. Keren banget. Itu keren. Itu cocok bagi yang mau belajar IELTS karena listening IELTS itu jauh lebih panjang daripada TOEFL, TED ya, dan teman-teman yang lain. Banyak sekali itu di YouTube. Bisa dipelajari. Gitu. Ya, oke. Jangan lupa juga film ya, Mister. Karena terutama film Hollywood itu kan banyak pakai aksen Amerika dan itu TOEFL itu kan American banget kan. Nah, itu kalau teman-teman suka nonton film Hollywood, nah sering-sering aja nonton gitu, perbanyak aja. Ya, bisa itu. Oke. Ya, Kak, tadi itu aksen British atau Amerika. Banyak tergantung speakernya. Oke. Nanti silakan langsung dicari di YouTube ya guys. Ketika aja TED itu nanti ada banyak topik dengan para pembicara yang berbeda. Nanti silakan teman-teman pilih yang topiknya yang kalian suka gitu. Karena itu adalah apa ya, kayak forum ya Kak ya. Jadi forum para ahli-ahli apapun itu, ada musik, ada security, ada bahkan ahli-ahli yang kita nggak pernah dengar tuh mereka ada di situ. Oh ini privately, makanya nggak keluar di chat. Oke, ya itu tadi. Oke, terakhir ini ya. Ini kalau kita nggak stop nih nanti nggak tidur-tidur teman-teman. Terakhir dari Anadira, Kak, kunjau atau pembahasan yang listening dan reading nanti akan dikasih Kak. Oh kunci kayaknya salah ketik ya. Kuncinya listening dan reading. Oke, nanti itu kita bahas di grup ya teman-teman. Karena ini juga sudah kita sudah tiba pada jam 9:11. Maka sebelum kita tutup, aku mau ngajak teman-teman untuk foto bareng. Ya, biar apa namanya kita ini ya ada kenang-kenangannya ya. Nanti aku share. Bisa diaktifkan dong teman-teman videonya. Nah, gitu dong, pasang wajah ganteng dan cantik kalian gitu. Oke. Ayo silakan diaktifkan. Oke, nanti akan aku screenshot, lalu aku akan share ke grup kita, nanti teman-teman biar ada kenangannya ya lah, walaupun kita ketemu hanya sesaat, tapi kenangannya seumur hidup insya Allah. Oke, ya silakan aku kasih 1 menit lagi untuk teman-teman agar mengaktifkan video kalian. Kita akan foto, nanti ababnya tunggu dari saya ya. Nanti setelah saya akan saya share nanti aja. Ini sekaligus untuk dokumentasi kita sih, nanti teman-teman bisa lihat di IG kami juga.
Unmute. Oke, kita akan ambil foto ya. Teman-teman bisa siap-siap. Saya akan kasih aba-aba pada hitungan ketiga. Kalian bisa smile. Oke? Ready ya? Oke. Ready? Oke. Kita akan fotonya 2 kali karena ini di halaman saya ada dua halaman ya. Jadi nanti nggak cukup kalau 1 kali foto. Oke, ready ya? Oke, I'll count until 3. 1, 2, 3, smile. Aduh, sorry guys. Sorry, gangguan, sorry. Oke, langsung saja. On 3, 1, 2, 3, smile. Oke, ini cepet-cepet ya. Sorry, cepet-cepet tak. Oke. Cek bentar. Ya Allah. Bentar ya. Ini aku share ke grup langsung. Biar apa namanya. Bentar, ini aku masih buka WhatsApp. Wait. Kok keluar dari grup? Iya, sorry Mas. Tiba-tiba ini menghilang sinyalnya. Double PT. Oke, ini tak masuk ya. Oke, udah aku kirim yang halaman kedua. Oke. Siap ya? Oke. 1, 2, 3, smile. Oke. Udah kecepret. Oke, aku share juga nomor 2. Ya, oke. Ya, sekian kegiatan kita. Terima kasih untuk Mr. Anas atas waktu dan suaranya yang pun metal banget. Sebagai informasi ya, beliau sudah pernah menjadi pembicara kita dengan topik yang sama. Oh, cuma waktu itu ya, Mr. ya, bukan TOEFL prediction seperti ini ya. Bukan, kayak seminar gitu tentang TOEFL, IELTS, LPDP. Ya, siswa. Oke. Nah, oke. Jadi itu tadi sekali lagi saya mau menginformasikan mungkin biar nggak lupa, bisa ditulis lagi Mister untuk IG-nya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi, silakan masuk ke situ. Nah, silakan Mister diketik Dian, soalnya habis hilang. Oke. Saya juga kan selain di IG, saya juga di YouTube. Nah itu tadi aku lupa mau nyampein itu. YouTube pernah bikin video TOEFL, tapi hanya sampai skill 12 ya. Nah itu artinya kamu perlu nambah lagi videonya Mas. Ya capek bikin video. Nah itu. Ya, jadi itu teman-teman ini tak copy juga ya, tak masukin ke grup aja. Nah, oke, sip. Oke, ya kita tutup aja. Ya, terima kasih teman-teman, saudara-saudariku seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga kegiatan malam ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan langsung saja. Thank you ya, sama-sama Kak Adira, Nadira, dan teman-teman yang lain juga nggak bisa saya buka satu persatu. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan dan jangan khawatir, stay tune di Instagram kami karena pastinya akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi. Oke? Ya, terima kasih Kak Anas Roli Mukhlisin. Sampai jumpa dan saya Dani Prima Putra. Jika ada kesalahan sinyal dan sebagainya, salahkan Telkomsel, jangan salahkan saya. Bercanda ya, itu namanya cobaan hidup ya. Ini ada usaha kita untuk mencari ilmu, pasti ada cobaannya, tinggal kita berusaha semaksimal mungkin ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman bisa leave Zoom ini, nanti silakan kita lanjut di grup WhatsApp ya. Bye-bye. See you guys. Good night.